Halo, balik lagi di Fasama Art Design dalam channel Republik Station. Sudah bersama dengan Pak Endi, Bodong, dan Pak Chandra. Kali ini kita mau buat tema paludarium. Monggo Pak Endi, dilanjutkan. Oke, saya akan coba. Ini mungkin pertama saya juga isi pasir dulu. Pasir ini kegunaannya untuk dasar alas-alas batu-batu. Oke, ini teman saya yang sambil ngisi pasir, bantu. Nah, sambil ngisi pasir saya juga pengen sambil nanya-nanya nih sama Pak Chandra. Boleh sambil nanya Pak, yuk apa sih perbedaannya waktu awal menerima Tuhan sampai jadi proses mentor ya? Apa Pak itu perbedaannya, sambil nanya Pak? Ya kalau waktu awal-awal bisa aja Tuhan, bisa aja Tuhan membuat situasi kondisi kita, ya. Karena Tuhan kan tahu gitu bahwa kondisi kita itu sampai seberapa, kan tahu kondisi rohani kita seberapa dalam, kan Tuhan tahu. Nah kadang-kadang karena mungkin saya basicnya itu bukan dari seperti Andy yang dari Muslim gitu. Kalau Muslim kan Andy basicnya sudah dari Al-Quran ya, atau mungkin dari orang Nasrani kan basicnya dari Alkitab gitu. Iya. Kalau saya kan bukan dari Al-Quran, bukan dari Alkitab. Jadi saya kan nggak punya pegangan tuh, nggak punya pegangan kitab sucinya apa gitu. Saya nggak punya gitu tuh. Nah jadi akhirnya saya kadang-kadang dilatih sekian lama hidup itu lebih ke arah roh gitu, dunia roh tuh. Nah sekarang saya baru tahu bahwa manusia itu kan terdiri dari 3 unsur gitu. Ada tubuh, jiwa, sama roh. Nah waktu itu saya kan nggak ngerti kan. Jadi saya cuma ngikutin mentor aja. Ya sedangkan saya nggak ngerti mentor itu bagaimana, saya nggak ngerti. Yang jelas mentor itu temen kayak keluarga saya. Baik sekali gitu. Baik sekali gitu. Nah jadi akhirnya ya saya ngikutin apa kata mereka, kata dia gitu ya. Nah itu jadi kita sebut mentor itu ya waktu itu karena dia yang membimbing saya ke arah rohani. Tapi sekarang saya tahu bahwa beda-beda gitu ya, bahwa mentor itu kalau bisa kalau cuma bicara dari sisi roh aja gitu ya, mentor itu jadi akhirnya ngeroh gitu ya, tapi tidak menguasain firman. Jadi cuma urusannya roh apa roh. Jadi kalau ini sih di dalam Islam sih urusannya apa, jasadnya aja yang diputer-puter gitu. Jasad itu roh ya, dalam Islam ya jasadnya, rohnya itu. Jasad tuh maksudnya tubuh yang meninggal. Apa rohnya yang di. Nah ini balik ini kan saya jadi bilang bahwa manusia itu pada prinsipnya ada 3, ada unsur tubuh, jiwa, sama roh. Nah yang Andy maksud jasad tuh yang mana, saya nggak ngerti loh kalau dikelompokkan 3 ini deh. Jasad tuh berarti ini tubuh. Jasad kan tubuh. Iya. Nah saya tadi kan jadi nggak nyambung kalau sama Pak Andy. Maksudnya ini saya nggak bicara tubuh loh, saya bicara istilahnya roh. Gitu loh, bukan jasad, ini cerita roh. Nah roh ini kalau cerita tidak didampingi sama firman tuh, jadi akhirnya cuma roh aja. Nah waktu roh aja tuh, waktu saya pakai keimanan lama saya yang bukan Nasrani gitu, yang bukan Muslim gitu, saya juga dari kecil dilatih di dunia roh. Tapi dunia roh yang saya alami dulu sebelum terima Tuhan tidak punya dasar kitab suci tuh. Oh iya benar. Nggak punya dasar. Ada pedoman istilahnya apa ya? Iya. Nah jadi kadang-kadang akhirnya seenak-enaknya kita atau seenak-enaknya mentor. Iya. Gitu loh. Tapi karena waktu itu saya belum ngerti soal rohani. Nah akhirnya kesannya seolah-olah lebih ke arah apa? Jadi ngeroh. Iya. Gitu. Nah kalau udah ngeroh itu kan parameternya nggak ada, parameter rohaninya. Dari mana sih? Dari mana gitu orang ini apa gitu?
parameternya jelas, dia nyarankan A, B, C itu apa gitu. Iya. Nah cuman karena waktu itu saya juga nggak ngerti firman ya, saya cuman ngikutin aja. Iya, istilahnya kayak misalkan nih Pak Endi lagi buat paludarium kan, pandu asal bikin gitu Ya istilahnya, Pak, ya. panduannya tuh, Ah. Rin. Panduannya tuh nggak Nggak ada. ada guidance-nya ini mau bikin apa sih sebenarnya, dasarnya apa gitu, Iya, nggak ada. ya itu, ya seperti itu gitu. Jadi yang saya rasakan dulu kalau Endi nanya, saya cerita rohani itu dasarnya dari mentor. Iya. Ya balik lagi tergantung mentornya. Mm-mm. Kalau mentornya tidak mengerti rohani, ya akhirnya Ya. Iya, berantakan lah. jebol gitu. Ini temanya apa Pak Endi nih? Ini paludarium, jadi paludarium tuh nggak ada air ya, Oh, nggak ada iya. air, cuma ada satu variasi kolam. Oh, mau bikin kolam ya, gitu ceritanya. variasi kolam nantinya. Cuma nggak kasih air Pak? Ini hanya pemandangan, kalau kita Pemandangannya. dilihat tuh pemandangan alam aja, pemandangan seperti di gunung-gunung ya, di Iya. Gunung Batu gitu tuh. Gunung Batu, Tadi tengah yang dibolong ini tuh masih kolam itu. ya nanti ini ada kolam. Oh berarti ini teman-teman biar tahu tuh ini di dalam benaknya Pak Endi, di seketnya Pak Endi ini sudah ada gambaran itu gunung, ini kolam ya? Iya, ya. Danau kali ya? Iya, ada danau. Tapi batunya ada yang gede, ada yang kecil gitu Pak ya? Betul, ini karena biasanya kalau kita lihat di alam itu kan kita semua gunung itu kan besar gitu ya. Jadi kalau kita natural gini kan artinya ya batu itu nggak ada dibikin. Natural ya. Langsung ini kita proses gimana supaya indah, supaya bagus, menarik gitu. Iya. Iya, tuh. Kalau ngikutin Pak Endi bikin paludarium kan artinya dia punya gambaran tentang sesuatu yang nyatanya ya Pak ya. Jadi kan bisa dikaitkan seperti tadi sharing ya Pak. Betul. Nah, seperti Jadi, ini punya arahan lah istilahnya, nggak asal bikin gitu kan Pak ya. Iya, ya itu yang kalau tadi Endi tanya awal tuh. Jadi kalau kita bicara rohani dapat mentor, tapi mentornya nggak mengenal firman gitu. Iya. Takutnya nyasar. Itu yang bahaya itu kayak gitu. Mentornya baik. Baik. Maksud mentornya baik gitu. Cuman resiko buat kitanya nyasar. Iya, takutnya kan salah jalan. Nah, cuman dalam hal ini saya cuman mikirkan bahwa kadang-kadang Tuhan tahu gitu bahwa waktu itu tuh, saat itu kalau saya nggak ketemu mentor rohani modelnya begini, mungkin saya juga nggak bisa berubah arah Bisa gitu. berubah ya. Karena saya basicnya dari roh abis sih, Iya. roh yang tidak punya dasar gitu tuh. Iya betul. Gitu. Tapi tuh di pinggir-pinggiran sengaja Pak digitunya, berarti ya ada apa sih gradasi pasir kayak gitunya Pak? ya itu pasir itu sebenarnya fungsinya dasar, tapi kalau kita nggak pakai rumput juga bagus, udah cukup lumayan gitu. Cukup lumayan. Oh itu sengaja taruh gunung di pojok kayak gitu Pak? Ya ini nanti Gunung batu maksudnya. tuh ya. Ya, tapi kalau di imajinasinya Endi sih ini di gunung. Iya gunung. Kayak soal gunung. Realnya tuh pegunungan Pak ya. Kayak gede gitu tuh. Nah, Cuman ya itu Rit, yang tadi Faris bilang tuh Rit, sama aja kalau misalnya urusan rohani itu kalau Pak Endi nggak punya apa, nggak Pedoman punya lah istilahnya. panduan, Panduannya. ya sama aja firman kan kalau rohani gitu. Panduannya. Ya, nanti jadi asal asal jadi. jadi. Ya terus bisa aja ngawur jadinya. Iya, gitu. Sama Iya. aja. Soalnya kayak gitu sih emang. Tapi ya loh, udah mirip kayak pemandangan gunung gitu ya Pak ya? Oh, udah ada batu kecil juga tuh. Itu buat ngumpetnya apa tuh biasanya? Kayak zebra gitu ya mungkin ya, kalau di alamnya sih Pak ya. Lagi fokus kayaknya Pak Endi. Nah ini di benaknya Pak Endi mungkin ini sudah ada danau. Danau ya, di Kalau tengahnya kan orang kosong. Udah disiapin meskipun kan belum dibuat. Kalau dari sisi gunungnya cukup begini atau gimana? Ini simpel Pak, simpel, sederhana. Kalau kita terlalu banyak ditumpuk
Jadi hilang karakter batunya, Pak. Hilang karakter batunya itu apa ya? Jadi namanya serat-serat batunya udah ketutup satu sama lain gitu. Lebih begini lebih bagus, lebih Nggak, jadi kayak nggak tumpuk-tumpukan lah istilahnya ya, Pak ya. nggak kayak dibikin ditumpuk Iya, gitu loh. lebih real, Nggak. natural. Jadi ya kelihatan bagusnya mungkin ada binatang, ada kolam, ada danau apa. Nanti untuk gitu kan ya, Iya. apanya tuh, mengimajinasikan ya. Mengimajinasi. Betul. Mungkin ini part 1 cukup segini dulu dah. Nanti Ya cukup. disambung ke part 2-nya bikin danau dah. Iya, Danau dulu ya. Oke. Oke teman-teman, nanti kita lanjutin ya di part 2-nya ya. Dan sedikit informasi bahwa kalau channel Pasama Artisan sekarang sudah menjadi playlistnya dalam channel Republic Station. Jadi pindah videonya pindah ke dalam channel Republic Station. Bagi teman-teman yang suka videonya silahkan di like, dan sekarang sudah muncul di channel Republic Station. Oke teman-teman, kita lanjutin di part 2-nya ya. Jangan lupa subscribe, like, and share.